catatan Lukas kok dibilang firman Tuhan. Di mana datanya? Di mana? Sejak kapan catatan semua itu firman Tuhan? Sejak kapan? Mana? Jadi kesimpulannya, Kristen tidak bisa membuktikan kalau diri mereka adalah pengikut Yesus. Titik. Pengikut. Bang Suma. Ya. Nah, oke. Kalau memang Bang Suma punya perkataan bilang, orang Kristen tidak bisa buktikan sebagai pengikut Kristus. Sekarang kita pertanyaan, Iya. satu pertanyaan saja. Apa dari tadi? Iya, tadi tuh mau tanya, Bang Suma sudah sama kakak siapa ini? Kayak ini. Memang kalau Kayak Kartini. Kakak Kartini. Jadi tidak sempat bertanya. Ya, kita mau tanya Bang Suma apa yang sekarang tanya. Begitu. Jadi gampang. Jadi gini, ketika ada perintah, maka orang yang benar-benar tunduk kepada Tuhannya itu harus mendengarkan perintah itu lalu mempraktekkan dalam hidupnya untuk tidak melanggar perintah itu. Begitu. Bang Suma, saya belum bertanya loh. Oh, Bang Suma sudah. Bukannya itu pertanyaannya tadi? Bukan. Saya belum bertanya, Bang Suma sudah. Sudah. Ya, sudah. Ya, bertanya sudah. Aduh. Main sah Bang Suma. Sekarang saya tanya Bang Suma. Oke. Sekarang saya tanya Bang Suma. Yang menyelamatkan Bang Suma dalam Bang Suma punya agama itu iman atau agama? Iman dong. Ya iman. Kedua. Iman yang berlandaskan dengan agama. Gitu. Berlandaskan dengan agama. Iyalah. Tidak seperti kalian kan? Diselamatkan oleh doktrin dogma. Awas panci jatuh, jangan terlalu goyang itu kamera, panci jatuh kena jidat tuh. Mau bongkar dapur ini Bang Zuma. Enggak jatuh nanti kena jidatmu. Oh, panci aja, enggak ada masalah. Iya, kalau kamu yang kena, kalau Ibu Kartini yang kena dibawanya lagi lebih kenceng lagi. Tidak bisa lah. Ini apa? Seng pasar pas tiu. Nah, Iya, itu kena panci panci kau nanti. bikin masak daging babi toh? Kena nanti mukanya Kartini. Besar sekali kakak. Sumpah. Daging babi kalau Kau ini. jaga kak. Pica tabala. Jaga tidak bisa daging babi lagi, babi. Cuma Ya, saya kalau tinggal tidak enak sekarang nggak mungkin ini. diharamkan. Dengar. Bang Suma, kakak Kartini sekarang kan posisi saya kan tinggal berkecimpung sama warga Muslim, jadi menghargai. Saya tidak piara anjing, tidak piara babi, tidak makan anjing. Karena toleransinya itu gitu, jadi kita menghargai tetangga. Iya bang. Iya. Kalau pribadi beta sih, beta tuh sama Muslim Kristen tuh di Ambon tuh biasa. Tidak ada pandang siapa itu, tidak ada. Cuma bagus itu, bagus. Beta pengen belajar aja sih. Memang beta sih orangnya mau bilang orang Kristen memang Kristen, cuma kekurangannya banyak, yang ada kelebihannya kurangnya banyak, tapi menutup saja seiringnya waktu berjalan belajar intinya gitu. Yang itu mau tanya Bang Suma, yang tadi pertama, yang kedua tanya Bang Suma, awalnya dunia diciptakan tuh setelah isi bumi ada, dunia diciptakan tuh agama yang pertama ada di dunia itu agama apa? Islam. Ada dia bukti dalil? Islam itu sederhana untuk dibuktikan. Ya, Islam itu artinya berserah diri atau damai sejahtera. maksudnya gini Bang Suma, sabar. Sabar. Oh iya. Aku siap. Kau bertanya, aku menjawab. Boleh.
Nah, Jadi sudah, lanjut. Islam itu damai sejahtera. Apabila ada perintah dari Tuhan, lantas kita ikuti perintah itu, maka kita akan damai dan sejahtera. Betul? Nggak tahu bang, karena saya bukan orang Muslim, jadi saya tidak tahu. Enggak, secara logika. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita damai tidak? Ah iya, kalau dengan secara bahasa Indonesia kita paham, kalau dengan bahasa agama kan kita tidak paham. Kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita damai. Damai itu Islam. Nah, Adam ada perintah kepadanya. Adam, jangan kau makan buah. Supaya kamu damai. Bila mana kau makan buah hari ini, maka hari ini juga engkau akan mati. Enggak damai berarti. Maka untuk supaya kamu damai, kamu harus tunduk kepada perintahku. Maka Islam sudah ada sejak itu. Sudah ada ketundukan. Nah, Yesus apakah juru selamat? Juru selamat. Apa fungsinya selamat? Supaya damai. Berarti Yesus adalah juru Islam. Apa arti Kristen? Sama dulu. Apa arti Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Apakah Adam pengikut Kristus? Ya enggak. Berarti Kristen nongol belakangan. Tapi Islam artinya damai. Apakah Adam ada perintah untuk dia damai? Ada. Berarti Islam sudah ada dari sejak Adam. Begitu ya bang. Tapi kan, coba lagi. Iya dong. Nah, ini lagi pemakan babi lagi angkat suara. Nggak ada makan babi di zaman Adam. Nggak ada. Saya mau bertanya dulu sama Adam anu, tidak Bang makan Juma. babi. Adam nggak makan babi. Adam nggak makan babi. Udah selesai. Jangan lagi bawa-bawa babi. Kenapa? Dengarlah dulu Bang Juma. Kenapa lah Nabi kalau Adam nggak Kristen makan babi. Kalau Kristen masuk ke agama Muslim, ya kan, langsung berpisah jarak gitu, berpisah jarak. Oh, langsung misalnya kalau datanglah dia, walaupun meninggal mamanya lagi gitu kan, langsung dibawanya nasi bungkus dari rumah nasi Padang. Nggak ada lagi kesatuan berkeluarga. Kenapa seperti itu? Iya karena mereka harus dijaga dari makanan yang haram. Kan gitu. Tadi kan dibilang Islam itu damai. Kenapa? Kalau apa Kristen masuk Islam langsung berjarak. Iya karena Berjarak. kalian jorok. Aneh. Kamu Bang Juma, Kalian jorok. Sekarang kutanya sama ibu ini. Sekarang- Apakah orang Sekarang apakah yang orang dituntut Hei. agar kamu damai, agar Ya memang. damai tadi kan. Saking damainya itu makanya tidak boleh Langsung dijarakkan bercampur gitu. dengan yang najis. Supaya Langsung damai dijarakkan gitu. jangan bercampur dengan yang najis. Orang Yahudi nggak boleh bercampur dengan yang najis. Tame nggak boleh. Berarti tidak ada lagi kedamaian seperti itu Juma. Oh bukan nggak Tidak ada lagi kedamaian. pertemuan. Bukan nggak ada kedamaian. Justru damai kalau tidak ada yang jorok. Kalian jorok. Kalau sudah kita nggak sudah boleh. tidak berhubungan Makanya dengan jangan orang, jorok, Juma. jangan jorok, semua dimakan. Tidak ada kedamaian Juma. Jorok kalian Gimana jorok. kalau kita Babi dimakan, gimana lah keledai kalau kita dimakan, tikus dimakan, biawak dimakan, semua gimana dimakan. lah kalau kita sama Jorok. Orang Yahudi itu orang Yahudi. itu kan enggak urusanmu mau mati ini mau mati Bukan urusanmu. Anda bertanya. enggak urusan. Kenapa begitu masuk Islam? Kenapa begitu masuk Islam tiba-tiba ngatur jarak? Iya karena kalian jorok. Kalian jorok gimana sih? Kasih dia makan itu. Kita kasih rupanya dia makan itu. Mereka antisipasi karena kalian Kita jorok. kasih dia makan itu. Pengikut Paulus dilawan. Orang Yahudi mau nggak? Orang Yahudi, Juma. dengar bu. Orang Yahudi jangankan makan semeja dengan Kristen, jangankan makan semeja. Untuk masuk ke rumah ibadah kalian aja orang Yahudi jijik, paham nggak? Kalian udah sadar kalau kalian itu di mata kami jorok, di mata Yahudi kalian itu jorok. Baca di dalam kitab Yesaya 66 nomor 17, 18, 19, Tuhan akan datang membakar dengan api semua pemakan babi dan makanan-makanan menjijikan serta balau tikus.
Tuhan akan datang membakar kalian. Kalian jorok soalnya. Kau terang-terangkan ayat Injil. Kan terjemahan tadi, terjemahan yang Ibu kan yang dibahas bertanya. pertama tadi, nggak ngerti artinya. Ibu kan Ngerti kau artinya bertanya. tadi. Kenapa orang yang masuk Islam tidak mau lagi? Ya karena tidak mau jorok lagi, nggak mau lagi jorok, jijik sudah dia. Nggak usah pala kau ayat Injil. Karena Tikus kok kata-kata dimakan itu ibu, ibu. Tikus, Tahu, kata-kata biawak, itu pun kau nggak monyet, ngerti. kucing, kamu ular, memberikan kelelawar, tadi untuk dibaca. ih, Seperti maknanya tadi tentang sunat tadi. kadal, Nggak toke, cuma framing apalagi yang COVID tupai, ini. monyet, anjing, kucing. Masa yang kayak gitu-gitu semuanya dimakan? Ya jorok lah bagi kami loh ya, bagi kalian enggak, tapi bagi kami jorok itu. Menjijikkan, tahu nggak sih? Mana lebih jorok daripada berzina? Apalagi berzina, beda lagi itu. Makanya kami dilarang berzina. Kan kamu bertanya, Dilarang Ibu, berzina, kenapa di Islam itu Kakak begini? Ya Kartini. karena kami jijik, kalian jorok. Kakak Kartini, sebentar ya saya bertanya. Kalian dulu. tidak ada mandi junub kan? Ada nggak di Kristen mandi junub? Kakak Kartini, sebentar. Ada nggak? Mandi kembang pun Aku- kami ada. aku Mandi tanya dulu. kembang 7 rupa. Nggak ada. Mandi tahir ada nggak? Nggak ada. Yahudi Islam ada. Kalian nggak ada. Mandi kembang. Mandi Mau kembang. tahu mandi kembang, mandi kambing. Kakak Kartini. Kakak Mandi kambing yang Kartini, ada, mandi kembang. Ya. sebentar lah. Udah ya, sudah terjawab ya. Jadi saudaraku Jangan, Ibu jangan, Kartini jangan. dan saudaraku Seng Jangan Pastio, terpancing, kalian berdua belum bisa membuktikan kalau kalian berdua adalah pengikut Yesus. Titiknya besar. Apa tadi yang pasti? Maksudnya Kayak lapangan- Bang Suma juga belum bisa membuktikan kalau Bang Suma memang dia Muslim. Muslim tulen. Pandai cerita. Udah, kita naikkan yang lain. Siapa nih? Halo saudara Marson Marentek Mingkondong Diobela. Semangat malam. Selamat malam, Pak. Katolik, Protestan, Advent. Protestan, Bang. Silakan buka kamera, saudara. Kita diskusi. Ibu Kartini dan Seng ini tidak bisa buktikan. Dia hanya bisa buktikan kalau mereka pemakan babi, tapi nggak bisa buktikan kalau dia pengikut Yesus. Silakan. Bang Cuma. Cemen kali kau Bang Cuma. Bang Suma Apa aja yang munafik lagi? gak makan. Nggak boleh saya makan. Saya orang dilarang sama Tuhan kok. Cemen lah kau Bang Cuma. Buka dulu maskermu. Tarik diri, tengok. Cuma, buka dulu maskermu ke aku ini. Biar jelek Bukan, aku. Bang Berani Cuma aku itu buka kalau nggak masker. makan Buka maskermu tuh- Siapa dulu. bilang ibu jelek? Ibu cantik. Ibu cantik kok cantik. Maskermu dulu Cuma. Kalau Udah. memang Shh, kau. shh, shh. Ini ada Cemen. guru. Ini guru hadir. Diam. Shh. Ada guru Berani kau kita buka hadir. maskermu, cemen. Kau manusia Ada guru. cemen. Shh. Manusia Ada cemen. guru. Cemen. Ada guru kita hadir. Diam dulu. Hargai beliau. Silakan saudaraku Marentek jelaskan ke saya di sini apa bukti kalau saudara murid Yesus. Bukti. Ibu Kartini diam dulu napa? Saya kan diam. Bang, ini saya cuma mau tanya. Oh iya. Sorry. Judulnya apa? Oten murid Yesus. Iya, apa buktinya? Kalian kan selalu merasa kalian murid Yesus, kami pengikut Yesus. Orang Kristen, apa buktinya Bang? Silakan. Bu Kartini diam kenapa? Ibu ini Pengikut kenapa Yesus sih? itu sebenarnya Orang mau sudah- ngomong. Please. Bapak ini mau ngomong. Ibu diam dulu. Juma tungke, aku diam dari tadi ya tungke Juma. Ada kau dengar aku ngomong? Loh, itu yang ngomong. Itu ngomong. Tenang dulu, tenang. Bapak ini Karena mau kau ngomong. bilang aku ngomong, padahal aku nggak ada ngomong. Ini ngomong dari Kartini. tadi nggak berhenti. Diam dulu, please. Ibu diam dulu ya. Dengar dulu, Santai, dengar. santai. Santai, dengar jangan dulu. terbawa Kita emosi. dengar bahaya. dulu. Jangan Ya, emosi. santai Kakak Kartini. Silakan saudara Marentek.
Alun-alun Mas. Enggak banget. Saya coba dari tadi perhatiin tentang itu makanan. Kenapa harus dibahas makanan itu? Ya Ibu Kartini yang bahas, bukan aku. Dia yang bahas makanan babi, bukan aku. Katanya babinya enak, bukan aku yang bahas. Judulnya kan apa bukti otentik Yesus sampai di makanan gitu, Bang. Karena Yesus nggak makan babi, orang Yahudi itu nggak makan makanan yang bersisik, yang berkuku belah. Kalian semua, andaikan meja bisa dimakan, meja pun kalian makan. Nah, apakah itu bukti pengikut Yesus? Itu loh. Memang dalam perjanjian Bukan ini lama diam dulu tidak, Bu, Bang. nanti habis ini Ibu lagi ya. Diam dulu Bu. Ya gimana? Dalam perjanjian lama memang tidak diizinkan itu, Bang, makan yang haram gitu. Nah, Tapi setelah ada Yesusnya pengikut kitabnya Tuhan Yesus perjanjian lama atau perjanjian baru kitabnya Yesus? semua, Bang. Hah? Ini lagi berbohong lagi. Mana ada Yesus mengenal buku perjanjian lama, perjanjian baru? Alamak, kalau kita lihat di dalam Lukas 4, nomor berapa itu? Nomor 16. Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya masuk ke dalam bait suci, Baitullah, Bait El, membacakan Alkitab di rumah ibadah dan berdiri di tengah-tengah jemaat. Yang dibaca itu Alkitab, yaitu kitabnya orang Yahudi, bukan Lukas, Markus, Matius. Jangan ngarang dong. Ibu Kartini ngapa melotot kayak gitu? Lapar? Mandang dirimu, nggak bisa aku mandang dirimu rupanya. Ya tapi diam, jangan cerita, orang masih ngomong. Kan begitu Ibu. Mandang boleh. Mulut kok nggak mau Aku diam. kan diam. Ini Aku buktinya diam loh. Lah, Bang, ini apa ini? Ngomong. Ini ngomong. Tuhan Yesus kan datang untuk menggenapi semua. Apalagi ini kok? Jadi segala yang kutuk dihancurkan, dari nenek-nenek moyang gitu juga dipatahkan, dihancurkan semua. Jalan Apa maksud abang ini apa? Bukti Kristen pengikut Yesus yang kita bahas kok Yesus pula hancurkan kutuk. Apa itu bang? itu karena ada pengenapan dari Tuhan Yesus, Bang. Dia datang sebagai juru selamat gitu, Bang. Bukan itu. Yang bukti-bukti kalau Ibu Kartini ini adalah pengikut Yesus itu apa? Sementara Bu Kartini nggak pernah mandi junub, nggak pernah mandi tahir. Coba makanannya babi tiap hari, pagi babi, siang babi, malam babi. Gimana mau disebut pengikut Yesus? Nah tuh cobalah. Nah, tidur pun mungkin kurasa sama ini, sama suaminya. Bang Suma, Ya, awas Bang panci. Suma. Ya. Iya pancinya nih. Bang Suma kayaknya Bang Suma tidur terlalu miring gitu kalau malam. Cobalah besok sebentar tidur ganti posisi tidur ya. Biar lebih Mana enak. ada saya? Mana ada saya pernah tidur? Ada aja ini. Ya jadi Kan tadi kan saudara Bang Suma. saya Maren Sabar, Kondong Diobela sabar, Bang Suma. dengan Pestiu dan Ibu Kartini tidak bisa membuktikan kalian bertiga murid Yesus. Oke? Selesai kita ya. Yang Bang Suma tidak bisa bukti. Buktikanlah. Santai saya pertanyaan Bang Suma. Kan Bang Suma kan punya jawab. Kakak Kartini tolong diam jangan berisik. Saya ada bertanya. Oh iya. Nanti ada waktu buat Kakak Kartini. Itu marah nih. Lagi muncak nih, lagi muncak. Jadi diam tolong diam. Lama emak. Iya. Oke, lanjut. Ibu Kartini Iya, lagi ada birahi waktu dia, lagi buat- birahi. Kakak Kartini punya waktu ada buat berbicara. Jadi tolong kasih kesempatan buat orang lain lagi ya. Kan tadi saya tanya buat Kalem kali kau. apa agama Islam yang pertama yang ada di dunia. Iya. Kita sebagai orang Kristen mempertanyakan satu hal. Ya. Sejak kapan tuh
agama Islam mula-mulanya tuh muncul tuh di negara mana, asalnya di mana, pada tahun keberapa, abad keberapa? Tolong Kan udah jelaskan. kujawab tadi. Kan udah kujawab Tidak bisa. tadi. Kalau penjelasan itu tuh sebatas udah kau ku dewasa jawab. itu cuma tidak bisa. Harus udah ku musiknya jawab tadi. dia punya dalil segala macam kan, kayak kau tuh punya tadi baca di kitab. Cobalah sebagai Bang Zuma punya agama lebih tinggi, lebih Oke. cenderung ke Abang Zuma punya agama. Nah, coba dengan kita punya Oke. pertanyaan itu, Abang Zuma bisa Oke. tunjukkan bukti di Abang Zuma punya Bibel atau Al-Quran itu kitab. Tolong buktikan satu agama yang pertama itu agama apa? Panjang kan. Sebelum Al-Quran itu sebelum Al-Quran itu datang di abad ke-7, kitabnya Yahudi sudah merancang pemberitahuan rancangan Tuhan tentang Islam. Anda boleh baca di Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Shalom. Shalom Ibrani, salam dalam bahasa Arab. Salam adalah akar kata dari Islam. Salam salama, yaslamu Islam. Nah, jadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwasanya Islam itu kapan tuh, tengoklah itu. Yeremia 29 nomor 11, itu bukan aku yang ngomong, itu kitab yang Anda ambil dari agama lain yang ngomong itu. Rancangan Tuhan itu rancangan Islam. Shalom, salam, makanya dikatakan shalom alaikum, salamu alaikum. Itu Kasih tunjuk dalilnya lah Bang, biar akan lebih enak, biar pasti, biar kita paham. Kalau cuma omong cuma kata-kata kita bisa Bang, jangan gitulah. Yeremia 29 nomor 11. Kenapa bukan di kitab Bible, di kitab di Abang lah? Kenapa bukan di kitab Bible? Kitab lebih dulu yang menjelaskan itu. Kan lebih dulu kitabnya orang Yahudi. Enggak, berarti Kristen lah, bukan Muslim Bang. Loh, bukan Kristen, itu kitabnya Yahudi, tuyul. Lalu setelah datang Islam, Al-Quran, dikatakanlah pada hari ini kusempurnakan agamamu dan aku ridha Shalom menjadi agama itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu jelas itu. Iya, Jadi Yesus itu disebut juru Shalom, juru Islam. bukan Kristen juru ini selamat. dari mana Kristen ini? Ya dari Hong Kong, dari Romawi, Bang Zuma. Sekarang di saya tanya Bang Antioquia. Zuma. Bang, sekarang saya tanya Bang Zuma. Tuan Bang Zuma itu bangkit nggak dari antara orang mati? Naik ke surga. Yang bangkit dari kubur itu iblis. Masa Tuhan bangkit dari kubur? Tuhan itu Wih. naik ke surga. Ya ampun ya Karim. Bangkit dari bukti kubur nggak, itu Bang iblis. Dede di mana buktinya, dalilnya ada nggak? Naik ke surga pada hari Yesus keberapa? sendiri. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Iya Tuhan. Sekarang saya tanya Bang Zuma. Kan terus Bang Zuma kan Bertanya percaya Bang terus. Zuma. Sekarang kan Bang Zuma kan Coba percaya. coba disapa Ibu Kartini dulu, masih bernapas tadi ya. Udah Bang, jangan Goyang-goyang sudah berbalik. dari tadi. Bang Kartini, Nggak, Ibu disapa Kartini, dulu Ibu Kartini. Ibu Kartini, aman? Tanya dulu dia, ndak Aku goyang-goyang dari maunya host tadi. lah yang nyapa. Aku Bu maunya host yang Kartini. nyapa. Bu Kartini Hostnya masih nggak- hidup kah? Hostnya nggak bisa jawab, saya Masih. pun tanya Bu Kartini. Jadi berbalik Masih. Iya, kata. masih hidup. Bingung, linglung Masih dia. hidup. Enam Bu kali Kartini. kau cuma aku cukup mati ya. Iya kan Bu Kartini. Oh, Nggak masih. bisa jawab. Apa aku? Ada balik kata. Aduh. Masih. Ih, Masih hidup. Lanjut. sekarang tuh. Selama Bang maskermu belum kau buka Juma, aku masih hidup di dunia ini. Penasaran kali rupanya ibu ini. Bu Kartini penasaran nih, awas loh. Aku suka sama Bang Zuma. Dah, kita naikkan lagi. Ya, menguasai materi ya. Jadi kalian bertiga nggak bisa membuktikan. Ibu Kartini apalagi. Bang Zuma aja nggak bisa buktikan Kenapa loh, nggak masa begitu. Kenapa nggak bisa membuktikan?
Kami pengikut Kal- Kristus, kami ke gereja, Iya. kami ibadah. Yesus tidak ke gereja, Yesus tidak Firman. mengenal gereja. Kakak Kartini, Yesus tolong, menghadap. Kan Yahudi. Kakak Kartini, tolong Kak, diam. Bang Suma, pertanyaan dari saya nggak bisa dijawab. Pusing saya, pusing. Sudah ku jawab dari tadi. Ah, kau ini. Sekarang saya tanya Bang Suma. Aku selama ini nengok. Dengar dulu Kakak Kartini. Aduh, jangan gitulah. Hargailah. Adikmu Tadi ya aku- lagi ngomong. Enggak, kupingku loh. Batak sama Among itu sama-sama keras loh. Selu aja Kaks. Apa? Keras-keras biar Ibu Bang Suma. Kartini suka yang keras dia. Bang Suma saya tanya. Iya, saya Kalau- suka. Kakak Kartini diamlah. Makanya saya kalau lihat Bang Juma ini keras-keras, saya makin suka. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Islam bang. Nah, Oke lah. mau Dua lawan mau, dua. mau diskusi sama Saya siapa? Kita Saya mau beta. cuma bilang sama Bang Zuma semangat. Oh iya, makasih, makasih. Iya, iya. Besok masuk Kristen ya. Makasih. Assalamualaikum, bang. Besok masuk Kristen ya Iya. Bang. Kurang kerjaan. Ya rezekimu lebih banyak, lancar. Sibuk kali bang. Iya. Baru bangun tidur abang itu. Iya, bukan baru bangun tidur, baru bikin dosa. Kumpul kebo. Jangan. Kumpul kebo. Iya. Ibu Kartini dengar kata itu senyum kali dia. Kebiasaan ibu ini ah. Bang Zuma, jawab Makanya lah. Bang Juma, kalau aku lihat abang gitu kan, juga aku meronta-ronta gitu, karena abang keras. Diam dulu lah Diki. Apa? Yang abang bilang tadi, Oh, saya yang kudu. keras-keras. Nah, Batu yang keras, batu. Makan batu biar keras. Iya. Oh, itu rencana mau kucairkan batu itu jadi es. Diam dikit lah, kenapa Batak satu ini keras kepala kali. jangan sebut suku, nggak bagus, nggak boleh. Gak apa-apa, Among sama Batak itu sama-sama keras. Iya kan? Bukan cuma kamu aja yang bilang aku keras. Mamaku yang melahirkan aku pun bilang aku keras. Iyalah, memang otak itu ye. Uratnya tuh naik kalau emosinya. Ini semua gara-gara Bang Juma. Pokoknya Bang Juma harus tanggung jawab, itu buka masker ya. Kalau tidak ini saya lagi ngidam ya Bang Juma ya. Awas muka anakmu tuh sama Bang Suma loh. Kalau ngidam. Pas keluar nanti anaknya pakai masker. Bang Juma, maaf ya, kita bercanda aja. Kita diskusi tapi ambil yang enak aja. Kenapa? Ya Bang. Iya. Bu Ana, selamat Jangan pegang-pegang malam. kau sih. Halo. Kakak Iya, Kartini salam. diam. Silakan. Ibu Ana ada yang ingin disampaikan, Bu Ana? Saya pengen, menurut Abang, pengertian dari Tritunggal itu apa sih? Tritunggal itu pengertiannya makan 3, bayar 1. Selamat Andi, barakallahu fiik. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Tritunggal itu nggak pernah. Itu buatan gereja. Karena ketidakberdayaan membuktikan Yesus itu Tuhan, maka muncullah konsep Trinitas itu atau Tritunggal. Gitu. Tritunggal itu nggak pernah diajarkan oleh agama samawi, agama langit. Yesus tak pernah mengajarkan, Musa nggak pernah, Abraham nggak pernah. Jadi itu hanya buatan gereja doang untuk meluluskan doktrin mereka, sama seperti ajaran Trimurti. Nah, tokoh utama yang mendirikan itu pun tidak bisa memunculkan dalil di Bible tentang Tritunggal. Begitu Ibu. Tritunggal itu gugur melalui data dalil di Yohanes 1, Yohanes 3 nomor 2. Ibu Tritunggal ya. Kalau Bu Kartini ini jelas dia. Trikwek-kwek. Lanjut. Silakan Ibu. Bang Juma. Ya. Ingat
saya sama Bang Zuma pertanyaan belum habis loh, dipotong-potong sama Bu Kartini. Kita nih, Bu Kartini nih yang selalu aja jadi pengacau. Cobalah Bang Zuma jawab pertanyaan saya dulu tadi lah. Bu Kartini, Apa lagi mute lah pertanyaannya? sampai saya bicara habis. Tadi kan saya tanya Bang Zuma. Apa lagi? Kan pertanyaan saya itu simpel, bermakna. Ya. Jawabannya tuh nggak aneh-aneh, pasti ada di Bang Zuma lah punya agama, ya kan? Ya, Nah, ini pertanyaan saya kan apa dalam itu? ajaran beta Kristen kita punya Tuhan Yesus, Ya, dia mati, dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga. Nah, sekarang ya Ya. pertanyaan saya ke Bang Zuma, apakah Bang Zuma punya Tuhan seperti Tuhan Yesus ya? ya enggak lah. Masa Tuhanku kayak Yesus? Gila kau rupanya. Tuhan Bang Zuma tuh nggak ada. Loh, Bapak itu ada nggak? Nah, Bapak Wujudnya? ada. Wujudnya apa? Wujudnya itu Hah. seperti Tuhan Yesus. Matamu. Coba. Boleh kau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Bacakan saya. Bagaimana Bang? Tolong Bang baca. Coba. Iya, coba baca. 1 Timotius 6 nomor 16. Bang baca aja, kalau nggak suara di situ Bang baca. Bacalah, baca. Kamu yang baca. Aku Kan pengen Bang, dengar Bang- gitu loh. Bang kan yang pertanyaan di situ Bang baca. Biar kita sini juga jadi pertanyaan. Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Ya, tersentuh oleh kematian karena kenapa dibilang Nah, tidak siapa itu? tersentuh oleh kematian? Siapa Karena itu dia- yang tidak tersentuh oleh kematian? Siapa? Bapak. Wujudnya? Dia karuniakan, dia punya anak. Ya yang dikaruniakan Wujudnya apa? Wujudnya apa Bapak ini? wujudnya tuh seperti manusia. Di mana pernah kamu lihat seperti manusia? Ya Tuhan memang. Bang, Nah, itu kan ngarang kau kan? Ngarang dia. Ngarang dia. Orang saya tanya Bang, Bang punya Tuhan pernah menyelamatkan umat Abang? Kamu berpikir Tuhanku kayak Yesus gitu? Sekarang saya tanya Bang. Tuhan tinggal jawab. Tuhan Bang, itu bukan manusia sehingga ia turun ke bumi. Jadi Yesus itu bukan Tuhan itu. Yesus itu manusia. Tuhan itu yang 1 Timotius 6:16, dia tak tersentuh oleh maut. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. ya, Manusia betul. tidak bisa melihat dia dan memang manusia tidak akan pernah bisa melihatnya. Baginya hidup yang kekal. Sekarang Amin. gini Bang. Ya, Itu siapa itu? Sekarang yang kita mempertanyakan Bang, pernah mujizat Tuhan di Abang ada nggak? Menyembuhkan orang yang kusta, orang buta, orang yang mati dibangkitkan, pernah nggak? Di Abang punya Tuhan tuh ada mujizat seperti itu. Tolong Abang jelaskan. Enak, ini enak. Tolong jelaskan di mana akan tertulis dalam Babel apa, dalam Quran apa. Tolong Abang jelaskan. Kok diam? Putar situ sampai pusing. Keringat dingin. Jaringan Putar saya. situ sampai pusing. Jaringan saya apa Aduh. pertanyaannya? Aduh, Bang. Sini Bang. Oke, biar keringat, Apa Bang, biar pertanyaannya? mulai keringatnya baru, Bang. Ibu Karina, diam. Berisik. Diam. Apa pertanyaannya? Sorry, jaringan saya tadi. Nah, oke, Bang Suma, saya ulangi lagi ya. Apa pertanyaannya? Semoga jaringannya itu baik. Dengar. Kalau di Tuhan saya, buktinya tuh banyak nyata. Orang yang tuli, orang yang buta, orang yang salah, Bang. Jangan kau begitulah. Slow. Saya belum harus Tunggu berbicara. dulu. Nanti setelah Bung, dengarkan saya dulu Ya, supaya kamu paham. Bang, Jangan bagaimana, Bung? kamu Kan, takar. kamu- Panjang kali ceritamu. bagaimana, Bang?
Jangan kamu Kenapa kau buang samakan. Juma? Enggak ada otaknya, enggak waras. Dia mencoba untuk menyamakan antara Tuhanku dengan Tuhannya. Dia mau menakar Yesus dengan Allah. Yesus itu manusia. Yesus bisa membangkitkan orang mati, bermujizat. Iya, karena diberi kekuatan sama Bapa Elohim. Habis itu dia nuntut Tuhanku juga harus membangkitkan orang mati. Tuhanku juga harus berjalan di atas air. Orang sinting, gila. Dia mau menakar Tuhan saya dengan Tuhannya. Ya, Tuhan mau manusia. Sebelum dia membangkitkan orang mati, dia bayi dulu, berak di celana Tuhan kau itu. Pikirlah, mikir. Tuhan itu bukan Yesus. Makanya aku bilang, Pernah rupanya abang tengok. Pernah abang tengok Tuhan kami berak celana? iya pasti namanya bayi. Lucu. Masa nggak pernah? Jadi gimana? Dia ke toilet, jalan ke toilet. Sahabat bisa syukran. Halo, selamat malam, sahabat pendeta. Saudara Bang Sinaga. Selamat malam Bang Juma. Malam juga abang. Dari Katolik, Ya, Protestan. aku Kristen. Oh iya bang, silakan buka kameranya bang. Tapi hati-hati, di sini ada Bu Kartini yang suka nyolot, marahi orang. Ya. Silakan. Kalau masalah Ibu Kartini mau Ibu Kartono, kita nggak usah ini. Jangan, nggak usah Bang. komplain kita masalah itu Bang. Sensitif dia soalnya. Cuman saya pengen ini Bang. Lanjut. Kok kayaknya orang abang itu komplain banget kalau kami itu menuhankan Yesus. Sementara kalau Bukan, memang- boleh kami memang- tanya Bang, Tuhan abang itu Ya gimana? kalau Tuhan orang abang itu yang di mana ya? Di mana maksudnya abang ingin mencari makhluk atau apa ini? Enggak, maksudku gini Bang. Apakah sama Tuhan abang sama Tuhannya orang Israel? Bani Israel, iya betul sama. Sama. Tapi kenapa Yes. kitab abang sama kitab orang Israel beda? Sementara yang saya tahu Bang, kalau Tuhannya sama, kitabnya harus sama Bang. Oh, Rumah enggak ibadahnya dong. harus sama. Oh enggak dong, enggak. Oh enggak. Kami Kristen menuhankan Yesus, kitab kami sama semua orang Kristen. Rumah ibadah Rumah kami ibadah. sama semua. Kok abang Mulai ngaku? Kok abang ngaku? Ngaco. Bukan ngaco Bang. Itu kan buktinya. Kalau agama Oh, Hindu, rumah ibadahnya orang Yahudi boleh nggak masuk orang yang tidak bersunat ke dalam? maksudku gini Bang. Itulah makanya aku nanya abang. Abang tadi bilang sama Tuhan abang sama Tuhannya orang Ya Israel. memang sama kan, itu perjanjian kekal. Ada kok- di dalam kok kitabnya Yahudi. Kok kitabnya Jangan. beda Bang? Sama rumah ibadahnya beda? Loh, dengar dulu. Gini Bang, Dengar dulu. setahu saya Bang, kalau Di bawah, punya di bawah. Tuhan yang sama, Laki-laki tapi mulutnya kayak benceng. Pantatnya juga ngomong bapak itu. Oh tapi sorry, tapi memang gitu. Memangnya kau tengok rupanya pantatnya ngomong. Itu tadi nggak tahu, dia nggak bernapas, ngomong terus. Kamu aja pusing dengarkan. Nggak mau berhenti ngomong dia. Pantat dan mulutnya Jadi- lomba-lombaan ngomong. Assalamualaikum bang. Apa lagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diladenin bang orang kayak gitu bang. Orang gila bang. Turunin aja. Nah, bang. Yang kau Maksudnya- bilang orang gila, jadi kau lo turun. Sibuk kali dia. Kalau nggak tahan Bang keluar Juma. aja dari koma. Iya gimana? Saya Dengar cari lagi, dulu. bukan? Ya, Tapi apa itu? ini aku cuma dengar-dengar aja gitu ya kan. Kalau di sesi surga itu di Muslim seperti apa? Surga tempat bahagia bersama dengan anak istri, keluarga, dan orang-orang yang beriman. Tempatnya bahagia di sana, bukan tempat siksaan kayak surganya Kristen.
Surganya Kristen itu tempat siksaan. Tapi katanya di sana ada 72 bidadari. Nah, itulah maksudku. Salah satu kebahagiaan. Di sana ada pelayan itu disebut bidadari. Kalau Yesus bukan bidadari. Kalau Yesus mengajarkan pengajaran Yesus itu bukan bidadari tapi istri. Di dalam Matius 19 nomor 29 Yesus mengatakan bahwa pengikutnya akan mendapatkan 100 istri nanti di surga. Gitu. Jadi kalau kayak gitunya kita jadi pelayan kita di surga, capek-capek kali lah kita jadi bidadari. Maksudnya? Ibu nggak ke sana, nggak ke surga. Ngapain sibuk mikir? Kan aku kan nanya lo kayak mana sisi surga Islam itu kan gitu. Surga Islam kalau itu jadi, kan tadi tempatnya bahagia, tempat kenikmatan. Di sana tidak ada sengsara, nggak ada cemburu, nggak ada iri hati, nggak ada dengki, nggak ada sakit, tidak ada kenajisan dan seterusnya. Yang ada hanya kebahagiaan doang. Berbeda dengan surganya Iya, Kristen, tadi kan- tidak ada kebahagiaan, semua Tadi kan penderitaan. yang ku bilang kan di sana katanya ada 72 bidadari. Iya, Betul itu. betul. Ah, tadi kan kau bilang 72 bidadari itulah yang melayani kita. Itu kan kau bilang tadi kan? Iya. Jangan capek-capek kali lah kita jadi bidadari kalau mau jadi pelayannya kita ke sana. Ya kan ibu, bukan ibu yang jadi bidadari. Kalau ibu bidadari ibu, ngapain ibu yang pusing? Ah, maksudku Bidadari ya, itu entah yang bukan- lain lah. Bidadari itu bukan makhluk dari bumi. Oh, jadi karena dulu 72 bidadari. Nah, padahal kan umat muslim lah dulu di dunia ini adalah puluhan juta jiwa lah gitu. Apa mampu rupanya 72 bidadari ini melayani kalian semua? Ya ampun. 72 bidadari itu dipersiapkan untuk satu orang sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Oh, untuk satu Iya. orang itu. Iya dong, Ya, iya enak kali dong. lah Namanya surga. Ada yang Juma, ada yang musuh ini, ada yang musuh ini, ada yang musuh ini, ada yang musuh ini. Udah 72 iya dan dong. lawa itu mau musuh. Iya dong, namanya surga. Seperti di tempat Anda, di surga Anda itu siksaan. Di surga kami itu yang ada hanya kebahagiaan. Kebahagiaan, kenikmatan bersama dengan keluarga, anak istri di surga. Itu tempat kami tuh. Di tempat kami tuh. Premiumnya itu bilang di surga kami sekarang. Loh, terus kalau di surgamu ngapain? Di Oke, surga saya tanya. kami pun Apa? Apa di surga Kristen apa coba? Di surga Kristen itu nggak ada daging, tidak ada darah. sama. Bagaimana mau bahagia tidak ada dagingnya? Cobalah Pasti sekarang. tidak ada 72 bidadari. Iya, sengsara dong. Kalau di Ya surga- sengsara dong. Kalau di surga kami itu cuma Ah. Apa di surganya Kristen kenapa? 72 bidadari. Apa surga Kristen itu? Tidak ada 72 Bagaimana mau ada 72? Bagaimana mau ada 72? Uang di Kristen tidak ada daging di surga. Kalian hidup tengkorak cuman tulang doang. Oh. Tulang dengan gigi dengan Kayak rambut. gini lah itu. Kayak gini lah dulu itu. Nah, tadi kan kau ceritakan tentang surga begini. Itu dapat cerita dari mana? Dari Al-Quran gitu. Iya Al-Quran dong, Al-Quran. Jadi kesimpulannya gini. Setelah saya belajar Bible, setelah saya belajar Bible, di Kristen, di Islam mendapatkan 72 bidadari. Di Yudaism, Yahudi menurut Yesus di Matius 19 nomor 29, orang Yahudi murid Yesus mendapat 100 istri. Di Kristen tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena di surganya Kristen itu hidup tengkorak, nggak ada dagingnya. Nggak ada dagingnya. Bagaimana mau hidup? Bagaimana mau hidup seperti orang Yahudi di surganya? Di Kristen tidak ada daging.
Di Kristen tidak ada daging nanti di surga. Oke lah. Yang ada cuma tulang. Inti- intinya kan, ya udahlah, percayailah apamu, kitabmu, aku pun kupercayai kitabku, kan gitunya. Iya, itulah makanya ku bilang. Itulah makanya ku bilang bahwa di Tapi surganya tadi, Kristen nanti Kristen seandainya- hidup seperti tengkorak. Ah, itu katamunya Tuh. itu. Tapi kalau seandainya tadi kau udah pernah mati, udah pernah kau mati kan dalilnya gitu. jelas Udah loh. 3 hari 3 malam kau mati. Udah pernah lah kau mati, hidup lagi. Ah, barulah aku percaya samamu. Dagingnya jelas. Bunyinya tak ada daging di surganya Kristen. Dalilnya 1 Korintus 15:50. Apa yang dikatakan di sana? Di surga tidak ada daging dan tidak ada darah. Berarti Kristen masuk ke surganya cuman tulang, gigi dan rambut. Itu Rohnya dalil. lah Juma, rohnya. Kita kan kalau udah mati, roh kita yang terangkat ke surga loh Juma. Bagaimana Kita ceritanya? ini kan Yohanes daging kita ini 5 kan nomor jadi tanah, 29. Kalian akan dibangkitkan dari kubur. Yang Iya, bangkit dari roh kubur kita itu dibangkitkan. jasad. Oh enggak dong, Yesus bangkit dengan jasad kan? Ya kalian juga akan bangkit dengan jasad tapi tidak ada daging, cuman tulang, gigi dan rambut. Bukan gitu kali ketawamu Juma. Jadi makin penasaran aku sama kau. Seperti tongkatnya malampir nanti kalian di sana. Itu kan Itu. framingnya itu. Itu framingnya dalilnya. itu Juma. 1 Korintus Nggak ada 15 itu. nomor 50. Orang Kristen bangkit nanti dari kubur, tidak ada daging, tidak ada darah, yang ada hanya tulang. Gimana mau bahagia coba? Ah? Gimana mau bahagia kalau hidup dengan tulang di hidupan kekal? Bagus-bagusnya kalau di dunia hidupnya, begitu masuk surganya jadi tengkorak hidup. Apa sih? Mau begitu hidupmu di surga, mau tengkorak doang, mau cuman tulang. Jadi kalau nanti kalau seandainya lah dulu kan, ini seandainya masih ya, jangan serius sekali. Ah. Ah. Kalau seandainya lah dulu, Hmm. matilah kau kan. Hmm. Oh, ini masih seandainya ya. Kalau masuk Terus? Islam aku, kau terimanya aku jadi bidadarimu? Oh iya dong. Oh iya. Oke. Kenapa menangis? Oh mama. Ya iyalah, jadi bidadari surga. Enggak, bidadari khusus untuk kau nyetong, bidadari khusus untukmu. Kau terimanya Iya. aku kalau kayak gini? Iya iya. Yang penting masuk Islam daripada masuk neraka. Masuk Islam dulu, karena kalau di Kristen jangankan masuk surga, masuk akal aja kagak. Begitu. Janganlah kayak gitu kali. Janganlah kayak gitu kali kau ngomong Bang Juma. Ya kan memang faktanya. Gimana ceritanya? Yang begitu. Salah satu jalan kita masuk surga itu Bang Juma. Jangan Apa tuh? menyakiti hati orang. Oh beda, kalau saya nyakitin beda. Saya Dengan itu menggugah. Oh bukan, salah itu. Saya itu menggugah, Ya sama menggugah itu kan. sekali. Dengan caramu menggugah itu banyak hati orang yang tersakiti. Menggugah supaya orang-orang itu belajar Bible. Kok bisa Bang semua bilang kayak gitu? Ya memang begitu, dalilnya kayak gitu. Yesus pengusir orang Kristen. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Jadi, Matius 7, 22, 23. Tanyalah dulu kau Bang Juma, udah menikahnya kau? Udah. Udah. Anakmu berapa? 3. Tapi pingin lagi nikah. Istrimu masih 1.
tuh. Iya, makanya pingin lagi nikah. Jadi kalau masuk muslim aku istri berapa lah kau bikin aku? Istri keberapa lah Istri kau yang bikin aku kalau masuk muslim aku? Ketiga. Ah, enak kali lah kau. Suka-suka mula. Kamu yang menawarkan diri, aku yang menjawab, situ yang marah. Mana sih orang ini? Udah kayak lagu Ahmad Dhani lah kau nanti. Senangnya dalam hati. Oh, enak kalau kau. Marah kau sana, pergi kau sini. Marah kau sana, pergi sini. Enakan lah suamiku. Enakan Nanti lah kau suami kenapa? sekarang. Suamiku sekarang kenapa? kalau aku merajuk, aku yang dikusut-kusut, semua dikusut-kusut. Ah? Nanti kalau kau merajuk, aku yang merayu-rayu kau. Capek kali lah aku. Ah. Cak, nanti suaminya periksa dompetnya, pasti banyak kondom di situ. Kau penembar fitnahnya kau, cuma jangan kayak gitu kau. Suamiku ini ya tunduk ini di aku. Belakang perintahku. Aduh, Tapi parah aku ini, boros, parah. ada kondom cuma. Ada kondom. Hah? Balon ultah. Ada Ulang kondom. tahun. Itu Kalau ulang yang tahun, oh bengkak nanti di kalau leher. ulang tahun kau itulah aku bikin nanti balonnya ya. Kalau ulang tahun kau ya. Iya. Boleh. Kita sambut dulu, kita sambut Tanggal berapa tamu kita yang kau? lain. Udah kukirim nanti. Udah kemarin tanggal Sambut 12. Iya. Halo, Kau semangat bilang malam. sama aku ulang tahun kau. Iya, lupa. Halo. Malam bang Kusuma. Malam juga Bang, Katolik Protestan. Wah, Protestan. Oke Bang, oke. Lanjut kita. Silakan, boleh tidak Anda ajarin kita di sini apa bukti kalau Protestan itu pengikut atau murid Yesus?